wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga hingga hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang meneladani dakwah Wali Songo dalam penyebaran agama Islam, yaitu salah satunya Sunan Bonang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sulaiman Putra Ramadan dari kelas 10 AKL 1. Hadirin rahimakumullah. Di tengah geliat budaya Jawa yang penuh warna, muncullah para tokoh suci yang menyebarkan Islam dengan cara damai dan berseni. Salah satu di antaranya adalah Sunan Bonang. Ia terkenal karena metode dakwahnya yang cerdas, halus, dan pendakwah yang berhasil menanamkan nilai Islam lewat budaya lokal. Siapakah dia sebenarnya? Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Nama asli beliau adalah Maghdum Ibrahim. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel dan sepupu Sunan Giri, dua tokoh besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Sejak kecil, Bonang telah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Ia belajar agama langsung dari ayahnya, serta mendalami ilmu tasawuf dan filsafat Islam. Berbeda dengan pendekatan keras, Sunan Bonang memilih jalan yang halus dan penuh kearifan lokal. Ia memadukan ajaran Islam dengan budaya Jawa seperti wayang, gamelan, dan tembang. Salah satu karya terkenalnya adalah tembang Tombo Ati yang berisi petuah spiritual dan masih sering dinyanyikan hingga sekarang. Selain itu, ia menciptakan alat musik bonang yang menjadi ciri khas dalam dakwahnya di masyarakat. Sunan Bonang juga menggunakan wayang dan cerita lokal yang diberi makna Islami untuk menyampaikan nilai tauhid, akhlak, dan ibadah. Ia tidak menghapus budaya lokal, tetapi mengislamkan maknanya secara perlahan. Dakwah Sunan Bonang menyebar luas di pesisir utara Jawa. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dihormati baik oleh rakyat biasa maupun bangsawan. Banyak tokoh besar yang menjadi muridnya, termasuk Raden Patah, Sultan pertama Kesultanan Demak. Ia turut berperan penting dalam pembentukan kerajaan Islam pertama di Jawa yang menjadi pusat penyebaran Islam selanjutnya. Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1525 Masehi. Makamnya di Tuban sehingga kini masih ramai dikunjungi peziarah. Warisannya tak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga spiritual dan budaya. Karya-karyanya seperti tambang keislaman, tafsir sufistik, dan pendekatan budaya lokal masih relevan digunakan para dai modern dalam menyebarkan Islam dengan damai. Dari Sunan Bonang kita belajar bahwa dakwah bukan hanya soal ceramah, tapi juga soal pendekatan, seni, dan memahami masyarakat. Islam yang dibawa Wali Songo adalah Islam yang penuh kasih, merangkul dan tidak memaksa. Inilah yang membuatnya begitu diterima oleh masyarakat Nusantara. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita terus menjaga dan melanjutkan warisan dakwah para Wali Songo, termasuk Sunan Bonang. Sebuah dakwah yang membumi lembut dan penuh makna. Semoga kita bisa menjadi penerus dakwah yang membawa kedamaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.